Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur, kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Kompetensi dasar yang kita gunakan adalah 3.7 menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas untuk perusahaan jasa. Kemudian 4.7 menyusun laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas untuk perusahaan jasa. Indikator pencapaian kompetensi 3.7.1 mengklasifikasi jenis-jenis laporan keuangan. 3.7.2 menguraikan bentuk laporan keuangan. 3.7.3 menyiapkan laporan keuangan. 3.7.1 mengidentifikasi jenis-jenis laporan keuangan. 4.7.2 menunjukkan bentuk laporan keuangan. 4.7.3 membuat laporan keuangan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis-jenis laporan keuangan dengan pendekatan saintifik secara tepat. 2. Peserta didik mampu menguraikan bentuk laporan keuangan dengan pendekatan saintifik secara tepat. 3. Peserta didik mampu menyusun laporan keuangan dengan pendekatan saintifik secara tepat. Pengertian laporan keuangan perusahaan jasa adalah informasi keuangan tentang akibat-akibat dari transaksi keuangan yang dilakukan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu dan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Sumber pencatatan untuk laporan keuangan adalah dari neraca lajur yang sudah dibuat pada siklus akuntansi sebelumnya. Berikut adalah bentuk laporan laba rugi. Yang pertama, bentuk single step. Laporan laba rugi hanya terdiri dari pendapatan dan beban. Rumusnya adalah pendapatan dikurangi dengan beban. Apabila pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan mengalami laba. Dan sebaliknya, apabila pendapatan lebih kecil daripada beban, maka perusahaan mengalami rugi. Bedanya dengan bentuk yang kedua yaitu bentuk multiple step, yaitu laporan laba rugi dibedakan menjadi pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha, serta pendapatan usaha dan beban usaha. Untuk rumus sama pada single step, yaitu apabila pendapatan lebih besar dari beban, maka perusahaan mengalami laba, dan apabila pendapatan lebih kecil dari beban, maka perusahaan mengalami rugi. Selanjutnya, berikut ini adalah
bentuk laporan perubahan modal, yaitu terdiri dari akun modal awal, laba, prive, yang akhirnya menjadi tambahan modal, dan modal akhir. Jadi, tujuan dari laporan perubahan modal ini adalah untuk mengetahui berapa modal akhir perusahaan yang akan digunakan untuk operasional perusahaan pada tahun berikutnya. Untuk laba itu mengacu pada sumber yang ada pada laporan laba rugi yang sudah dibuat sebelumnya. Sedangkan untuk modal awal dan prive itu datanya diambil dari neraca lajur. Dari situ akan muncul modal akhir. Jadi pertemuan kita kali ini sementara membahas mengenai laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai neraca dan arus kas. Sekian, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.